Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan anggota 4 orang. Yang pertama, Rizka Wahana dengan NIM E1R022126. Yang kedua, saya sendiri Alia dengan NIM E1R022001. Yang ketiga, lalu Anggiar Jenadi dengan NIM E1R022112. Dan yang keempat, Salsabila Oktavia dengan NIM E1R022024. Baik. Di sini kami akan menyampaikan materi trigonometri, yaitu tentang ukuran sudut, derajat, dan radian, dan hubungannya. Di mana tujuan pembelajaran kali ini yaitu mengubah ukuran sudut sesuai ketentuan, derajat ke radian dan sebaliknya, serta menerapkan konsep konversi sudut, derajat ke radian dan sebaliknya dalam menyelesaikan masalah. Baik, selanjutnya kita melakukan perkenalan materi terlebih dahulu. Pernahkah kalian melihat seorang mengukur ketinggian gedung? Ternyata para ahli tersebut bekerja menggunakan perhitungan trigonometri. Aktivitas pengukuran tersebut merupakan sebagian dari penerapan trigonometri dalam kehidupan nyata. Secara sederhana, menggunakan trigonometri berarti melakukan perhitungan yang berkaitan dengan sudut. Dalam matematika, trigonometri digunakan untuk menemukan relasi antara sisi dari sudut pada suatu segitiga siku-siku. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk materi yang pertama, kita akan memahami tentang ukuran sudut dalam derajat dan radian. Satuan sudut yang paling sering kita temui dan dipergunakan adalah derajat, dilambangkan dengan simbol seperti ini. Namun, ada satuan lain yang dapat digunakan untuk mengukur satuan sudut, yaitu satuan radian, dilambangkan dengan simbol dengan rad. Besar sudut dalam satu putaran penuh adalah 360 derajat, sehingga satu derajat didefinisikan sebagai besar sudut yang dibentuk oleh 1/360 putaran penuh. Nah, coba kalian cermati gambar di bawah ini. Ada 4 buah lingkaran yang dimana masing-masing berbeda. Ada yang 1/360 putaran, ada yang 1/4 putaran, ada yang 1/2 putaran, dan ada yang 1 putaran. Kita bisa lihat di keterangannya, yaitu 1 putaran sama dengan 360 derajat, sehingga 1/300 putaran sama dengan 1/360 dikali dengan derajat penuh. Derajat putaran penuh itu 360 derajat, sehingga akan menghasilkan 1 derajat. Begitu juga dengan 1/4 putaran sama dengan 1/4 kali dengan 360 akan menghasilkan 90 derajat. Begitu juga seterusnya. Selain ukuran derajat, kita juga mengenal ukuran radian. Satu radian atau satu rad dapat diartikan sebagai besar ukuran sudut pusat. Simbol ini dibaca dengan theta, yang panjang busurnya sama dengan jari-jari atau R. Kita bisa lihat di ilustrasi gambar ini, ilustrasi lingkaran dengan pusat titik O. Dari gambar ini kita bisa melihat bahwa panjang jari-jari OB dan OA sama panjang busur AB, sehingga kita bisa dapatkan theta sama dengan panjang busur AB dibagi dengan jari-jari. Panjang busur AB kita bisa substitusikan dengan R, dan jari-jari dengan juga R, karena sama tadi itu. Dan R dibagi R sama dengan 1 rad. Atau dapat kita tuliskan seperti ini di bawah ini. Theta sama dengan panjang busur AB dibagi jari-jari dikali radian. Next.
Hubungan satuan derajat dengan satuan radian adalah bahwa satu putaran penuh 360 derajat sama dengan 2 pi radian, sehingga setengah putaran sama dengan 180 derajat sama dengan pi radian. 180 derajat sama dengan pi radian, atau dapat diartikan juga 1 derajat sama pi per 180 radian. Sehingga kita dapatkan 1 radian sama dengan 180 derajat dibagi pi, yang dimana ekuivalen dengan 57,3 derajat. Selanjutnya, hubungan derajat, radian, dan putaran. Hubungan derajat, radian, dan putaran. Misalkan, D sama dengan besar derajat, R sama dengan besar radian, P sama dengan besar putaran. A. Hubungan derajat dengan putaran. Satu putaran sama dengan 360 derajat. Dua putaran sama dengan 2 dikali 360 derajat sama dengan 720 derajat. 3 putaran sama dengan 3 dikali 360 derajat sama dengan 1080 derajat. P putaran sama dengan P dikali 360 derajat sama dengan D derajat. Jadi dapat disimpulkan bahwa rumus hubungan derajat dengan putaran D derajat sama dengan P kali 360 derajat. Derajat dengan radian. 1 derajat sama dengan pi per 180 radian. Jika 2 derajat, maka 2 dikali pi per 180 radian sama dengan 2 pi per 180 radian. Jika D derajat, maka D dikali pi per 180 radian sama dengan R. Jadi dapat disimpulkan bahwa rumus hubungan derajat dengan radian, R sama dengan D dikali pi per 180 radian. Selanjutnya kita akan bahas contoh soal. Ada 2 contoh soal di sini. Yang pertama, tentukan besar derajat dan banyak putaran jika diketahui besar sudutnya 3 per 4 pi radian. Kemudian tentukan besar radian jika diketahui sudut yang terbentuk oleh jarum jam pukul 5. Yang pertama diketahui R sama dengan 3 per 4 pi radian. Kemudian untuk mencari derajatnya, kita menggunakan rumus R sama dengan D dikali pi per 180 radian, yang dimana R itu besar radian dan D itu besar derajat. Karena soal kita disuruh mencari derajat, maka rumus ini kita kali silang menjadi D sama dengan R dikali 180 per pi radian. Kemudian selanjutnya kita akan memasukkan nilai 3 per 4 pi radian ke dalam rumus. D menjadi D sama dengan 3 per 4 pi radian dikali 180 per pi radian sama dengan 135. D derajat sama dengan 135 derajat. Kemudian untuk mencari putaran, kita menggunakan rumus D derajat sama dengan P dikali 360 derajat. Sama seperti sebelumnya, tinggal kita kali silang menjadi P sama dengan D derajat per 360 derajat. Menghasilkan P sama dengan 3 per 8 putaran. Baik, selanjutnya contoh soal nomor 2. Tentukan besar radian jika diketahui sudut yang terbentuk oleh jarum jam pukul 5. Di sini kan dapat kita lihat bahwa sudut yang terbentuk pada pukul 5 adalah 150 derajat. Maka untuk mencari radiannya kita menggunakan rumus R sama dengan D dikali pi per 180 radian. Selanjutnya kita masukkan nilai 150 derajat tadi ke dalam rumusnya. R sama dengan 150 di pi per 180 radian. Jadi R sama dengan 5 per 6 pi radian. Selesai. Sekian dari kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.